Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di Suara Kebenaran Kristus. Dan pada kesempatan hari ini firman Tuhan renungan pada hari ini akan berjudul tentang tabur tuai. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditanam hari ini, apa yang kita perbuat pada hari ini, apapun yang kita lakukan di masa lalu, itulah yang akan dituai di kemudian hari. Hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini adalah ladang dan setiap manusia adalah penabur. Setiap pikiran, perkataan, dan tindakan adalah benih yang suatu hari pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita coba di dalam firman Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Galatia 6 ayat 7. Bunyi firman Tuhan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya." Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tabur tuai atau istilah zaman orang-orang dunia sekarang ini adalah karma. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi hukum rohani yang tidak bisa dibatalkan. Apabila kita menabur kejahatan, seringkali orang berpikir mereka bisa lolos dari perbuatannya. Misalkan menipu, menjatuhkan, memfitnah, berbuat jahat, seolah semua itu berhenti pada orang lain. Padahal tidak. Ada pertanyaan yang sederhana saja. Ngapain sih masih tipu orang, jahatin orang, fitnah orang, atau jatuhin orang? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Bukan karena dia tahu itu salah, tetapi karena dia belum sungguh-sungguh menyadari bahwa semua itu adalah benih yang suatu hari pasti akan dituainya sendiri. Ia tahu itu salah, ia mengerti itu jahat, namun karena akibatnya tidak langsung terlihat, ia merasa semuanya nyaman. Mari kita coba lihat di dalam Pengkhotbah 8 ayat 11. Pengkhotbah 8 ayat 11, saudara-saudara, mari kita buka bersama-sama. Bunyi firman Tuhannya di dalam Pengkhotbah 8 ayat 11. "Karena hukuman terhadap perbuatan yang jahat tidak segera dilaksanakannya, maka hati manusia penuh keinginan untuk berbuat jahat." Dan lebih tegas lagi, mari kita coba buka di dalam Amsal 17 ayat 13. Amsal 17 ayat 13 bunyi firman Tuhannya, "Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya." Artinya, di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 17 ayat 13 dan di Pengkhotbah 8 ayat 11, kejahatan tidak pergi, ia tinggal, ia menunggu, dan pada waktunya ia kembali. Jangan salahkan Tuhan atas apa yang kita tabur. Banyak orang ketika kita mengalami kesulitan berkata, "Kenapa ikut Tuhan malah susah? Dulu waktu hidup cara dunia malah kelihatan diberkati." Pernyataan seperti ini muncul karena tidak memahami satu hal. Hidup adalah proses tuaian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pada saat kita mengikuti Tuhan, pada saat kita lakukan dan kita bertobat, tuaianlah yang akan terjadi. Mari kita coba lihat di dalam Hosea 8 ayat 7. Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Hosea 8 ayat 7. Bunyi firman Tuhan, "Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai dengan badai." Dan coba kita lihat di dalam Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6 bunyi firman Tuhan, "Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Apa yang sedang terjadi hari ini bisa jadi adalah hasil dari apa yang ditabur di masa lalu. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berkata, "Ikut Tuhan malah bangkrut," jawabannya ya, benar, bukan menyalahkan Tuhan, melainkan memahami mungkin yang sedang menuai apa yang pernah ia tabur, sekaligus sedang diproses dan dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah tidak adil. Proses Tuhan bukan untuk menghancurkan. Saat hidup terasa berat setelah mulai berjalan bersama Tuhan, ini bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi seringkali tanda Tuhan sedang membentuk dalam diri kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang membersihkan, Tuhan sedang memulihkan kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Mari kita coba lihat di dalam Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 tertulis, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai." Saudara-saudara sekakasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dulu ditabur mungkin sedang dituai, tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia sedang membawa kepada kehidupan yang baru.
Hukum tak bertuai tidak hanya berlaku untuk kejahatan, tetapi juga untuk kebaikan. Coba mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan di dalam Amsal 11 ayat 25, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Kalau ingin melihat kemurahan Tuhan dalam hidup, mulailah dengan menabur kebaikan, menabur kejujuran, menabur kasih, menabur kemurahan, dan menabur segala hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita panen nantinya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pilih prinsip dalam hidup ini, Tuhan atau dunia. Kalau Tuhan, yang penting, kalau dunia berkata, kalau kita pilih dunia, yang penting hasil, terserah caranya. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan mengajarkan, kita menentukan hasil. Coba mari kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 25. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya. Jalan Tuhan mungkin tidak instan, tetapi pasti jalan dunia mungkin cepat, tetapi berujung hancur. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita sedang menanam sesuatu. Setiap keputusan adalah benih, setiap tindakan adalah awal dari tuaian. Maka sebelum melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku siap menuai itu nanti? Karena cepat atau lambat, tuaian itu pasti datang. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, apa yang kita tabur hari ini akan menjadi kenyataan hidup di masa depan. Maka selama masih ada waktu, taburlah yang baik. Amin.